and I are working here today is evidence of that. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau merayakan kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami.
Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu karena Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Kami mau taruh iman kami Tuhan kepadamu. Kami bersyukur, kami mau terus bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan Tuhan. Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Bapakku
kami Bapa. Kami mau memilih untuk tetap menyembah-Mu Bapa. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Bapa. Karena Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Perbuatan-Mu kami mau nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Kami menyembah-Mu segala pujian kami Tuhan, kami mau bawa kepada-Mu Bapa. Sebab Engkau pencipta hidup kami. Dan ini kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Haleluya. Kaulah pujian kami Tuhan. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk kita sama-sama berdoa syafaat. Kita berdiri untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara, untuk kita menyampaikan doa syafaat kita depan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapak, terima kasih kembali kami datang hari ini bersatu hati dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah dan juga dengan keluarga yang ada di rumah. Kami bersatu hati bersama-sama berdoa Tuhan untuk menyampaikan setiap doa, pokok-pokok doa yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa memohon untuk Tuhan memberkati bangsa kami, di mana bangsa saat ini lagi mengalami krisis pandemi COVID-19 Tuhan yang masih panjang. Kami percaya ini tidak mudah bagi setiap kami jemaat Tuhan untuk melaluinya, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kami. Tuhan akan memampukan setiap kami untuk bisa melewati masa-masa krisis seperti ini Tuhan. Tuhan urapi pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, bahkan menteri, bahkan setiap pemerintahan baik dari pusat sampai di daerah, di desa Tuhan. Kau berikan hikmat buat mereka supaya mereka bisa memberikan kebijakan yang terbaik. Semuanya dia sudah berikan yang terbaik, pemerintah kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berikan hikmat yang luar biasa. Kau tambah-tambahkan terus buat mereka Tuhan, sehingga kami percaya apapun yang diambil, keputusan yang diambil, semuanya berasal dari Tuhan. Berikan mereka kemampuan ketika mereka lagi menghadapi kritikan atau menghadapi suatu hal yang ada dalam masyarakat. Memimpin kami Tuhan, ampuni setiap kami ketika kami menjadi masyarakat yang kurang berkenan. Ampuni setiap kami Tuhan, dan kami terus mau berdoa bagi bangsa kami, biar bangsa kami segera dilalukan dari krisis pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi setiap dokter, perawat, bahkan semua tim medis yang ada, yang saat ini masih menangani pasien-pasien COVID-19. Kami juga minta perlindungan darah anak domba, menyertai buat mereka, menguduskan mereka, supaya mereka tidak terpapar dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami juga terus berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Apapun sakitmu, apapun yang kau sedang alami saat ini, kami minta dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Bahkan mereka yang saat ini mengalami dampak dari krisis, mungkin mereka kehilangan pekerjaan, ataupun mereka kena PHK, bahkan keuangan mereka lagi di titik terendah Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu, berikan ide-ide kreativitas yang luar biasa, supaya mereka bisa lebih kreatif lagi, mencari sumber-sumber untuk bisa tetap eksis melewati krisis ini Tuhan. Kami juga terus berdoa buat anak-anak kami, saudara-saudara kami, bahkan adik-adik kami yang masih harus belajar lewat online, daring Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, Kau juga memberikan mereka antusias, tetap Kau berikan mereka hikmat Tuhan, supaya mereka bisa tetap mengikuti belajar online dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap doa kami yang kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber jawaban dari setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Hai Gilgal, apa kabar semuanya? Wah luar biasa ya, kita ketemu lagi. Dan saya hari ini akan menyampaikan beberapa hal, pengumuman penting. Di antaranya yang pertama, ibadah kita, ibadah umum tetap kita adakan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi di channel YouTube Gilgal Manado. Jadi saya mengajak semuanya Bapak Ibu, bahkan semuanya anak muda untuk bisa ikut sama-sama ibadah online service kita di setiap hari Minggu ini. Dan untuk ibadah kids, buat adik-adik yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada putra-putri, untuk didorong untuk anak-anaknya bisa ikut ibadah bersama di ibadah anak-anak kids service diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan hai anak muda, JNJ dan Youth, saya juga terus mengajak teman-teman semua anak muda untuk ikut ibadah kita, online service kita jam 7 malam di setiap hari Rabu. Jadi saya mengajak semuanya tetap antusias untuk ibadah sama-sama, supaya semua teman-teman anak muda diberkati sekalipun kita ibadah online service. Dan kelas Grow 101 sudah selesai dan akan dilanjutkan di membership class. Jadi saya mendorong Bapak Ibu semuanya, bahkan semua jemaat Tuhan yang belum pernah mengikuti kelas ini, saya mendorong untuk bisa ikut sama-sama, dan info selanjutnya akan kita sampaikan berikut ya. Nanti
bisa lihat flyer yang ada, segala pengumuman yang kita akan sampaikan di family cell yang ada. Kita mengadakan pelayanan doa, prayer request prayer. Jadi tim doa kita adakan doa bersama-sama, dan saya mengajak Bapak Ibu yang punya pergumulan untuk bisa menyampaikannya di tim doa kita, untuk kita akan dukung sama-sama. Dan ini tidak akan melayani counseling, hanya melayani pokok-pokok doa yang akan sampaikan ke tim kita. Kita akan doa sama-sama dan bisa menyerahkannya tim doa, pokok doanya di tim doa yang ada. Saya juga terus mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak dari krisis pandemi ini. Apapun bentuk bantuannya, bisa menyampaikannya ke sekretariat gereja atau menghubungi nomor yang ada di layar. Dan bagi pasangan muda-mudi yang ada pasangan dan mau melangsungkan pernikahan, wajib mengikuti kelas ini. Saya mendorong semua pasangan muda-mudi mengikuti kelas pranikah, bimbingan kelas pranikah yang akan diadakan secara online. Dan yang mau mendaftar bisa menyampaikannya di nomor yang tertera di layar. Dan saya menyambut Bapak Ibu semua Jemaat Gilgal yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online kita. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi semua kita keluarga Allah, satu dalam gereja Gilgal Manado. Dan saya mengajak Bapak Ibu yang ingin tertanam dan mengikuti family cell untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak untuk bisa mendaftarkan diri di nomor yang ada di layar. Dan selama ibadah online, Bapak Ibu masih tetap bisa memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan yang lain, untuk bisa menyampaikannya di nomor rekening yang ada di layar dan menghubungi nomor yang ada di layar. Demikian pengumuman hari ini, saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, senang kembali berjumpa dengan kita semua walaupun lewat kebaktian online. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu saudara berada, hari ini kita akan mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan, yang siap boleh katakan amin. Walaupun saya nggak bisa mendengar, tapi saya percaya Bapak Ibu saudara mengaminkannya. Nah, firman Tuhan hari ini akan merubah kehidupan kita, memutuskan untuk kita naik atau turun dalam kehidupan. Dan judulnya adalah The Attitude. Kalau Bapak Ibu saudara ingat, setiap tahun kami menyampaikan nilai yang dipegang, yang dipercaya, dihidupi oleh GBI Gilgal, yaitu Fiesta. F-nya adalah family, I-nya adalah integrity, I-nya adalah enthusiasm, S-nya adalah serving, T-nya adalah teamwork, dan E-nya adalah attitude. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang attitude. Apa sih bahasa Indonesianya attitude? Saya tulis dulu ya, ini attitude. Bahasa Indonesianya adalah sikap. Ya, sikap itu penting sekali. Kita seringkali marah, kesel sama anak kita karena sikap mereka. Saya berikan ilustrasi ya. Misalnya ini ada seseorang, dia kaya, lalu dia cakep. Cakep, lalu dia pinter, lalu dia sangat rohani. Tapi kenapa banyak orang yang kaya, cakep, pinter, rohani mengalami masalah? Ribut suami istri, ribut antara teman, dan lain-lain. Kita nggak suka walaupun orang kaya, kaya kayak gitu, pinter kayak gitu. Apalagi cakep, cakep kayak begitu. Katanya rohani. Nah, apa sih membuat kita suka? Nah, satu hal yang namanya adalah sikap atau attitude. Nah, coba lihat ya, yang ini nggak akan ada artinya apa-apa lagi kalau yang sikapnya menjadi minus. 4 hal ini tidak ada artinya apa-apa lagi kalau sikapnya minus. Sebaliknya, orang ini nggak kaya, nggak cakep, nggak pintar, nggak rohani, tapi dia punya sikap, punya attitude yang baik, yang plus, yang oke, yang mau berkembang terus. Sikap ini akan membawa dia bisa kaya.
Dia nggak terlalu cakep, nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik. Tapi entah yang di dalam itu bisa membuat dia tuh kelihatan charming, menarik. Dan sikap yang benar membawa orang jadi pinter. Ada banyak orang yang gak sekolah tinggi akhirnya bisa berhasil karena dia punya sikap. Akhirnya dia bisa belajar dari berbagai macam hal, berbagai macam kesempatan. Dan sikap yang baik bisa menumbuhkan rohaninya. Jadi sikap sangat penting. Ada sebuah pepatah yang mengatakan your attitude determines your altitude. Sikap kita menentukan ketinggian terbang kita. Nah Bapak Ibu dalam hidup mau naik, mau terbang tinggi atau mau turun terjerembab jatuh ke dalam. Kita memilih naik, kita memilih terbang tinggi. Sehingga attitude menjadi faktor yang sangat penting. Kalau saya gambar lagi di sini hidup seseorang, apa bedanya attitude dengan karakter? Nah, ini adalah karakter. Karakter itu bicara mengenai akar karakter yang ada di bawah, ya. Nah, makanya begitu ketemu orang kita bisa aja langsung kagum, kaya, hebat, cantik. Ganteng, rohani, dia kalau ngangkat tangan aja luar biasa ya kalau muji Tuhan begitu. Tapi setelah kenal dia lama muncul yang di permukaan, ini yang namanya attitude atau sikap. Jadi attitude lebih kepada bagaimana dia meresponi dan bagaimana dia bereaksi. Attitude sangat penting. Ini menentukan kita bisa naik dalam hidup atau kita turun dalam hidup. Nah khotbah ini saya mau bagi 3. Jadi saya bagi 3 bagian. Supaya Bapak Ibu Saudara nanti bisa ngerti kok ini poinnya banyak sekali. Tapi saya bikin sangat simple, sangat sederhana. Ya, ini saya bagi 3 kolom. Yang pertama adalah kebenaran tentang attitude. Kebenaran, yang benar attitude itu seperti apa? Nanti ada 3 poin. Lalu apa sih yang bisa membunuh attitude? Apa yang bisa membunuh atau mematikan attitude? Ada 4. Lalu yang terakhir adalah apa yang bisa membangun, yang membuat attitude kita bisa bertumbuh. Apa yang bisa membangun attitude. Kita buka dulu ayatnya ya. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mau bertumbuh dalam attitude ya, kita tidak boleh sama dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua adalah rubah pikiran kita, rubah mindset. Cara berpikir kita tuh mesti dirubah. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi yang mesti kita tiru jangan dunia tapi kehendak Allah. Semakin kita mengenal kehendak Allah, semakin attitude kita menjadi baik. Ini ada tingkatannya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. 1, apa yang berkenan. 2, mari kita lihat yang ketiga apa, dan yang sempurna. Ini adalah pendahuluan khotbah saya tentang attitude. Yuk kita langsung masuk tentang kebenaran dari attitude. Ada 3 kebenaran. Kebenaran dari attitude yang pertama adalah begini. Attitude tidak disebabkan atau tidak ditentukan oleh orang atau keadaan. Tetapi kita yang memilih. Saya ulangi sekali lagi. Attitude tidak disebabkan oleh orang atau keadaan. Tetapi kita yang memilih. Saya tulis gini ya. Kebenarannya adalah kita yang pilih. Contohnya bahagia. Bahagia itu gak ditentukan oleh orang, ditentukan oleh keadaan. Ada orang yang menikah dengan yang kaya tapi gak bahagia. Kan orang bilang gini, aduh coba kalau aku dapat pasangan yang kaya ya pasti bahagia. Tuh yang kawin sama yang kaya gak bahagia. Coba kalau aku kawin sama yang cakep, yang ganteng, yang cantik pasti aku bahagia. Banyak banget yang pasangannya cantik, kaya, yang ganteng gitu. Gak bahagia.
Kalau aku kawin sama orangnya pinter ya, aku tanya apa aja, 7 tambah 4, 11. 11 kali 5, 55, pinter banget. Pasti aku happy. Nggak happy tuh gelarnya sampai 3, 4 lulusan luar negeri, luar angkasa, nggak happy orangnya. Jadi ternyata kebahagiaan gak ditentukan oleh orang lain, oleh keadaan kita yang memutuskan untuk bahagia. Walaupun kita masih belum bisa travel kemana-mana, pergi masih pada pakai masker, harus ada jarak dan lain-lain. Tapi kita bisa memutuskan untuk bahagia. Paling tidak koleksi foto kita bervariasi. Ada yang pakai masker, ada yang tanpa masker, ya kan? Gosok gigi nggak ketahuan pakai masker, masih tetap ada sisi baiknya. Ada yang bilang gini, kalau keadaan baik dan orang-orangnya baik, saya akan bersikap baik. Wah, pertama denger nih bagus juga ya. Nih terusannya nih ya. Tapi kalau keadaannya nggak baik dan orang-orang nggak baik, saya bisa nggak baik nanti. Ya iyalah semua orang bisa. Kalau orangnya baik, keadaannya baik, saya baik. Tapi kalau orangnya nggak baik, keadaannya nggak baik, saya nggak baik. Ya semuanya bisa. Kebenarannya begini, saya bisa mengatasi semua situasi dengan attitude yang baik. Walaupun keadaan lagi nggak baik, orang-orangnya nggak baik, saya bisa mengatasinya dan saya memutuskan untuk bahagia. Orang yang bahagia bukanlah orang yang punya keadaan-keadaan yang baik, tapi orang yang punya attitude yang baik. Contoh ya, Adam sama Hawa. Ini masih poin pertama ya, poin pertama. Coba saya ulang lagi poin pertama. Attitude tidak disebabkan oleh orang atau keadaan, tetapi kita yang memilih. Adam dan Hawa kurang happy apa coba? Tuhan bilang kuasai bumi, taklukkanlah itu. Hewan-hewan dalam kuasa dia, tumbuh-tumbuhan dalam kuasa dia, hasil tambang, hasil laut semua dalam kuasa dia. Dia bisa jadi raja minyak, bisa. Jadi sultan untuk apapun juga bisa, enak banget. Tuhan cuma minta satu, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah itu doang, Tuhan cuma minta itu doang, jangan dimakan. Tapi dia nggak bisa maintain attitude-nya. Singkat kata Hawa digoda sama ular, akhirnya Hawa makan. Hawa tawarin sama suaminya juga makan. Setelah mereka makan, Tuhan menghampiri mereka. Dan ditanya, kamu makan ya buah pohon yang aku larang kamu makan? Manusia attitude-nya gini, dia ngomong, tuh wanita yang Tuhan taruh di sebelahku, dia yang suruh aku makan. Terus wanita ditanya sama Tuhan, kamu makan ya buah pohon itu? Tuh ular yang suruh makan. Lihat attitude-nya, gak jujur, gak mengaku salah, gak bertanggung jawab, nyalain orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Posisi baik, keadaan baik, berkat melimpah, tapi attitude itu dia yang memilih untuk tidak bertanggung jawab, untuk tidak jujur, untuk menyalahkan orang lain. Akhirnya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Makanya hidupnya Eden. Lihat, attitude kita yang milih, nggak ditentukan oleh orang atau keadaan. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Contoh lagi, Daud. Masih ingat waktu dia lawan Goliat? Pada ketakutan semua. Rajanya takut, jenderal-jenderal panglima perwiranya takut. Dia masih muda banget, gembalakan kambing domba. Tapi dia bilang gini aja, pada takut semuanya, aku yang ngadepin. Mengapa? Karena aku mau bela nama Tuhanku. Tuhan yang sama yang melepaskan aku dari beruang dan singa. Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari raksasa itu. Dia akan menjadi makanan dari hewan-hewan. Waduh, attitude-nya berani. Karena dia punya Tuhan. Lagi tentang Daud. Kan hebat kan Daud. Saul itu mau bunuh dia. Padahal Daud menikah sama anaknya Saul. Saul mau bunuh dia. Dan ada satu kesempatan di mana Daud bisa bunuh Saul. Jadi yang di sekitar dia bilang ada kesempatan. Dia bilang enggak boleh. Dia orang yang diurapi Tuhan. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Harusnya orang yang jahat sama Daud bisa bunuh sehingga dia bebas saat itu. Tapi Daud nggak mau. Itu attitude. Lagi tentang Daud. Ini contoh-contoh supaya kita ngerti bahwa attitude itu kita yang milih.
Dia jatuh dalam dosa. Ngintip orang mandi ini sudah bersuami, suaminya ditaruh medan perang paling depan supaya cepat mati, istrinya diambil. Berzina kan? Hamil istrinya mengandung. Nabi yang menegur dia diresponi dengan baik. Dia bilang benar, aku bersalah. Dia berkabung minta ampun sama Tuhan. Itu respon yang benar, itu reaksi yang benar, itu attitude yang benar. Contoh terakhir, ini masih kebenaran tentang attitude. Paulus dan Silas disuruh memberitakan Injil sama Tuhan. Pergi ke sebuah tempat, lagi pelayanan ditangkap. Dimasukin penjara, dia tuh bukan karena buat jahat, buat dosa masuk penjara. Karena melakukan kebenaran masuk penjara. Ditaruh di penjara di bagian yang paling bawah. Tapi pada waktu tengah malam di tengah kegelapan mereka memutuskan memberikan sebuah respon, reaksi yang baik, attitude yang baik. Mereka memuji-muji Tuhan. Jadi Paulus sama Silas bilang ini, bro, kita kan kalau keadaan begini kan yang penting Injil diberitakan ya. Ngapain kita marah-marah, ngapain kita ngomel-ngomel, mendingan kita muji Tuhan. Mereka berdua mulai nyanyi, Allah bangkit bersorak. Kalau Paulus nyanyi gitu, Silas gini, wuh, Allah bangkit bernyanyilah. Mereka memberikan attitude yang baik. Saat mereka memuji Tuhan, goyanglah semua pintu-pintu sendi penjara, terjadi gempa bumi yang hebat. Pintu-pintu penjara terbuka, tahanan-tahanan keluar, mereka juga keluar bebas. Lihat, mereka bisa dipasung, ada di penjara, di tempat yang paling bawah karena melakukan kebenaran. Tapi mereka memilih attitude yang baik. Ini kebenaran yang pertama. Attitude tidak disebabkan oleh orang atau keadaan, tetapi kita yang memilih. Apa kebenaran yang kedua? Tuhan memberi hadiah untuk attitude yang baik. Jadi sikap yang baik, ada hadiah dari Tuhan. Kita jadi kayak anak-anak Pak, ya iyalah. Sama kan semua di company juga. Karyawan yang baik dapat apresiasi. Kita punya anak yang baik kita kasih hadiah. Kan kita anak dari Bapa di surga. Tuhan memberi hadiah untuk attitude yang baik dan mendisiplin attitude yang buruk. Tuhan jahat, masa main disiplin-disiplin? Ya iyalah, karena kalau attitude-nya buruk, dia turun dalam kehidupan. Dia gak bisa naik dalam kehidupan. Bapa di surga mau semua anak-anaknya punya attitude yang baik. Sehingga didisiplin oleh dia, sehingga hidupnya bisa naik. Kita baca ayatnya dalam Yakobus 4. Ayat 6 dan 10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendah hati adalah sebuah attitude, sebuah sikap yang baik. Walaupun posisi kita tinggi, jabatan kita tinggi, kita orang berpengaruh tapi tetap rendah hati. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara, promosi datangnya bukan dari barat, timur, utara, selatan, dari padang gurun. Tapi promosi datangnya dari Tuhan. Makanya statement tadi benar, your attitude determines your altitude. Sikap kita menentukan ketinggian terbang dalam hidup kita. Kita lihat yuk yang disiplin ya, disiplin untuk attitude yang buruk. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, dalam bahasa Inggris itu artinya disiplin. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Makanya Alkitab bilang didiklah anakmu pada masa mudanya supaya ia enggak menyimpang. Jadi waktu anak ditegur, dinasehati, tujuannya supaya mereka punya attitude yang baik. Makanya Bapak Ibu Saudara perlu ada di sebuah gereja lokal, ada dalam sebuah family cell, dan menjadi orang yang bisa diajar, teachable. Kita perlu punya orang dalam hidup kita yang bisa ngomong apa aja dan kita gak merasa marah. Malah kita bilang ini, terima kasih ya bro, terima kasih ya sis. Karena kamu ngomong, attitude-ku jadi berubah. Kebenaran yang ketiga,
Attitude yang baik membawa kepada keberhasilan. Jadi sikap baik membawa kepada keberhasilan. Sebaliknya apa? Attitude yang buruk membawa kepada kegagalan dan penurunan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mau gagal, mau turun, simple. Bersikaplah nggak baik, pasti gagal, pasti turun dalam kehidupan. Nah, kita mau belajar dari Yesus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 12. Ayatnya cukup panjang, tapi saya rindu jemaat bisa belajar firman lebih dalam lagi dan bertumbuh. Belajar dari Yesus bagaimana attitude-nya terhadap Bapa di surga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, attitude yang baik kita tuh bisa belajar dari Yesus. Kita bisa belajar dari Yesus. Nah, ada ungkapan yang sempat terkenal WWJD. What would Jesus do? Jadi kalau kita ngadapin apa-apa dalam hidup tanya, what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Nah, itu adalah standar kita dalam hal attitude untuk bersikap. Firman Tuhan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Attitude yang baik banget. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Salah satu attitude yang baik yang kita bisa pelajari dari Yesus adalah begini, menjadi hamba, melayani orang lain, menganggap yang lain lebih utama. Apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa tolong. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Attitude kedua yang kita bisa pelajari adalah sebuah ketaatan kepada Bapa. Itu akan membawa kita naik di dalam kehidupan. Ayat 9, makanya tadi poinnya bilang apa? Attitude yang baik membawa kepada keberhasilan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini 3 kebenaran tentang attitude. Yuk kita lanjut ya. Apa sih 4 hal yang membunuh, yang mematikan attitude? Yang pertama adalah ekspektasi yang salah. Ekspektasi yang salah. Contoh, ekspektasi itu pengharapan-pengharapan yang salah. Kita berharap tuh hidup semuanya mudah. Ya nanti pokoknya saya kalau kuliah, sekolah soal-soalnya gampang. Saya bisa ngerjain semuanya, naik kelas nilainya bagus. Terus nanti di kuliah juga orang-orang pada ngejar saya, pengen memperistri saya. Terus nanti setelah saya selesai kuliah kerjaan gampang, orang rebutan nawarin kerja ya kan. Terus gajinya tinggi, aku setiap tahun naik gaji, naik pangkat terus. Sampai aku jadi akhirnya pemegang saham utama. Atau kalau aku buka bisnis, aku buka restoran yang makan banyak banget sampai ngantri. Terus nanti aku kawin yang datang banyak, ampaunya banyak. Terus nanti aku punya 3 anak, anakku pinter-pinter semuanya, sekolahnya lulus cum laude. Terus anak-anak aku 3-tiganya jadi jodoh, dapat jodoh. Terus dapat jodohnya orang-orang yang hebat gitu. Ada orang punya ekspektasi tuh hidup semuanya mudah. Enggak seperti itu. Hidup yang sekarang kita jalani akibat manusia jatuh dalam dosa adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup yang penuh dengan masalah. Makanya kalau attitude kita nggak mau jelek, jangan punya ekspektasi yang salah. Kita harus belajar menghadapi realitas. Apapun keadaannya, apapun orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupku, aku memutuskan untuk happy. Aku untuk memutuskan bersikap seperti Yesus. Dan sikapku yang benar membuat aku bisa mengatasi masalah yang ada. Yang kedua, membandingkan. Ini membunuh attitude kita. Ayo, siapa yang suka membanding-bandingkan?
Lihat orang yang lebih kurus, pengen kurus. Lihat orang yang lebih mancung, pengen mancung. Ya kan? Jangan bandingkan dengan yang lebih baik, lebih kaya, lebih hebat. Tapi bandingkan dengan yang lebih kurang. Itu membuat kita bisa punya attitude yang baik. Gak ada salahnya loh kita belajar sama orang yang lebih hebat. Tapi ini membandingkan. Waktu kita membandingkan diri kita terus dengan orang yang lebih bisa mencuri sukacita dalam hidup kita. Ya kan? Udah punya mobil, lihat orang lain mobilnya pintunya bisa kebuka sendiri. Aduh, aku pengen banget deh itu mobil bisa pintunya kebuka sendiri. Nah kalau kita ngelihat ke sana terus, akhirnya apa? Attitude kita nggak baik. Kita harus bandingkan sama yang kurang. Bersyukur aku punya mobil, walaupun pintunya masih pakai otot buka tutupnya, yang lain nggak punya mobil masih naik motor. Ya kan? Yang naik motor kalau terus lihat yang punya mobil membanding-bandingkan attitude-nya jadi jelek. Lihat yang masih naik sepeda. Iya kan? Yang naik sepeda kalau lihat naik motor terus ya ada waktunya, ada berkat Tuhan bisa beli motor. Lihat yang jalan kaki. Yang jalan kaki udah kecipratan, lagi hujan ya mobilnya cung kena becek orang. Bersyukur ada orang yang nggak punya kaki, nggak bisa jalan, jalannya didorong. Itu membuat kita bisa punya attitude yang baik. Ya. Yang berikutnya yang ketiga yang membunuh attitude adalah merasa berhak. Ada loh orang kayak begitu. Dia pikir dia siapa kali. Selalu merasa berhak. Jadi orang kalau berasa berhak tuh nuntut terus. Ke Tuhan pun rasanya dia berhak ini. Tuhan harusnya cepat dong nih COVID diangkat. Tuhan harusnya di umur segini aku tuh udah minimal jadi presiden direktur loh Tuhan. Aku seharusnya di umur segini duit tuh udah mesti mungkin 2 triliun lah di account aku. Aku tuh seharusnya nggak gemuk gini lah, aku agak langsing sedikit. Tuhan harusnya nih aku nih bisa di gereja minimum jadi wakil pendeta gitu. Jadi dia merasa Tuhan tuh utang apa gitu sama dia. Lalu orang-orang juga gitu. Misalnya sebagai istri, ya dia harusnya sebagai suami tuh kalau pulang malam tuh pijitin aku kayak gitu setengah jam, 45 menit. Suami juga merasa berhak kan. Istri tuh harusnya serve makanan dong, masa gojekan terus sih? Emangnya kita apaan? Dia masak dong, belajar, ikut kelas, kan sekarang bisa online. Jadi begitu orang merasa berhak, attitude-nya jadi jelek. Yang berikutnya adalah selalu negatif. Pernah ya ketemu orang selalu negatif. Bapak Ibu Saudara, orang yang selalu negatif itu ibarat orang yang pakai kacamata hitam kayak begini nih. Tuh. Kelihatannya keren gak Bapak Ibu Saudara kacamata hitam? Tapi apa terjadi? Yang saya lihat apa sekarang? Gelap. Loh kok jadi gelap? Kok sih itu hitaman itu ya? Ini lampu kayaknya udah mesti diganti nih. Udah agak redup-redup nih ya. Aduh kenapa begini ya? Kenapa? Karena kacamatanya hitam. Kita lihat orang putih jadi hitam. Tuh saya lihat meja krem jadi coklat tua. Saya lihat karpet merah jadi merah tua. Kenapa? Karena saya pakai kacamata hitam. Nah ini ibarat orang yang selalu negatif dalam hidupnya. Jadi caranya gimana supaya gak negatif? Kacamata ini dibuka. Selalu belajar lihat apa? Yang baik. Melihat seperti Tuhan melihat. Saya kasih contoh lagi ya. Bapak Ibu lihat kertas ini. Ini apa? Kertas kan? Saya robek. Ini apa? Kertas. Kalau orang yang selalu melihatnya negatif bilangnya apa? Kertas bekas, kertas sobek. Ini masih kertas kok. Bisa dipakai buat ngajarin anak kita, coret-coret. Bisa buat catat belanjaan. Iya kan? Lagi ya. Ini apa? Kalau dia positif, attitude-nya, cara melihatnya positif, ini tetap kertas. Tapi kalau orang negatif bilang, kertas sampah nih. Bapak Ibu Saudara, kertas seperti ini saya pernah bisa pakai untuk ilustrasi khotbah saya mengajarkan tentang komunikasi. Jadi saya lempar kertas ini, jadi saya lempar dengan keras.
Saya bilang kalau aksinya seperti itu, reaksinya keras seperti itu. Tapi kalau aksinya pelan seperti gini nih. Orang yang nerimanya juga pelan. Lihat, kertas dari cara melihatnya bisa positif atau negatif. Tergantung cara kita meresponi dan bereaksi. Dan saya akan tutup firman Tuhan dengan apa 4 hal yang membangun attitude. Karena kita mau hidup kita naik, dan kalau hidup kita mau naik ditentukan oleh apa? Oleh attitude kita. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur membuat kita bisa memiliki attitude yang baik. Saya mau ngajarin 2 kata ya, Bapak Ibu jangan pernah lupa. Kalau ketemu apa-apa selalu bilang begini, puji Tuhan. Itu dulu, mau jelek, mau bagus, mau susah, mau senang, mau kurang, mau lebih, dapat, mau menang, gak menang. Puji Tuhan. Yang kedua apa? Terima kasih Tuhan. Makanya kalau kita bisa menguasai 2 hal ini dalam segala keadaan keluar, itu adalah bentuk ucapan syukur. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Bangun pagi saya selalu bilang begini, Tuhan ini hari yang dijadikan oleh Tuhan, aku mau bersukacita, bersorak-sorai di dalamnya. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Makanya orang yang mengawali hari dengan pujian, suka bersyukur, nyanyi, nyembah Tuhan, sepanjang hari itu moodnya baik, attitude-nya baik. Nah saya bawa gitar saya yang biasa saya suka pakai di Pray, Praise and Worship. Ada satu lagu yang saya suka, nggak tahu Bapak Ibu saya tahu lagu ini. Tapi ini menyanyikan Mazmur 118 ayat yang ke-24. Kita coba ya. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Come on, rejoice in the Lord. Celebrate, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, amen, in the Lord. Come on, rejoice in the Lord. Yes, rejoice. Bayangin kalau setiap pagi kita sudah mulai dengan bersyukur, attitude kita baik sepanjang hari. Ku naikkan syukurku. Yuk semuanya nyanyi sama-sama. Buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Semuanya bilang selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Sekali bilang sama-sama saya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. 2 hal itu membuat kita bisa terus bersyukur dalam kehidupan kita. Kita lanjut dengan yang berikutnya. Apa sih yang bisa membangun attitude kita? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, masalahnya gini, enggak selalu yang kita hadapi bagus, ada yang jelek. Enggak selalu yang kita hadapi lebih, ada yang kurang. Enggak selalu yang kita hadapi berhasil, ada yang tidak berhasil.
Nggak selalu kita hadapi menang, ada saatnya kita kalah. Tapi waktu kita punya iman percaya, simpel aja. Selalu keluar rumah, selalu mulai hari dengan sebuah perkataan iman, dengan sebuah kepercayaan iman seperti begini. Aku adalah anak dari Bapa di surga, Bapakku mengasihi aku dan Bapakku sanggup untuk menolong aku. Saya ulangi sekali lagi, sebelum memulai hari, sebelum memulai sesuatu, waktu kita keluar rumah, katakan perkataan iman ini dengan sebuah kepercayaan, aku adalah anak dari Bapa di surga dan Bapakku sayang sama aku dan Bapakku berkuasa untuk menolong aku. Waktu kita keluar rumah, waktu kita memulai hari dengan sebuah perkataan iman, dengan sebuah belief seperti itu, keadaan bisa gagal, keadaan bisa rusak, keadaan bisa tidak menyenangkan. Tapi kita tahu aku disayang oleh Bapakku dan Bapakku sanggup untuk menolong aku. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, apa sih yang bisa membangun attitude kita? Kerendahan hati. Ingat, kita boleh hebat, kita boleh kuat, kita boleh cakep, kita boleh luar biasa, tapi tetap rendah hati. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati diangkat oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Saya simple mempraktekkan kerendahan hati, dua hal aja. Mau mendengarkan orang lain, mau belajar dari orang lain. Mendengarkan orang lain tanda kita rendah hati. Saya nggak selalu mendengarkan orang di atas saya, tapi saya mau mendengarkan orang di sekeliling saya, bahkan orang yang ada di bawah saya. Itu menunjukkan saya rendah hati. Dan saya tutup dengan satu hal, menghormati. Ini adalah 4 hal yang membangun attitude kita. Menghormati orang di atas kita gampang. Tapi menghormati orang yang ada di bawah kita nggak mudah. Apa yang saya lakukan, yang saya belajar dari firman Tuhan untuk menghormati orang lain. Menganggap yang lain lebih utama. Simple. Lewat perkataan saya, setiap kali saya ketemu orang, ketemu suster yang merawat anak saya, ketemu pembantu yang menolong di rumah, asisten rumah tangga, ketemu supir, ketemu siapapun, saya bilang ini, selamat siang, selamat pagi. Makan saya panggil pembantu saya. Mbak Dina, makan ya. Sus, makan ya. Itu tanda saya menghormati orang lain. Pak Ali, makan ya. Saya turun dari mobil, saya bilang ini, terima kasih Pak Ali. Pembantu saya bawakan sesuatu, saya bilang terima kasih. Itu tanda kita menghormati orang lain. Kalau kita bisa menghormati yang kelihatan, dengan mudah kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Saya selesai. Saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Attitude adalah sikap. Karakter tuh di bawah. Nggak kelihatan, sehingga banyak orang ketemu orang pertama kali langsung bangga, wow hebat, wow keren, dan dia ketipu. Yang nanti akan muncul adalah respon dan reaksi, itu adalah attitude. Mau kaya, mau cakep, mau pintar, mau rohani, percuma tanpa sikap yang positif. Tanpa sikap yang positif ini nggak ada artinya. Ada 3 kebenaran tentang attitude. Attitude kita tidak ditentukan oleh orang atau keadaan, tapi kita yang memilih attitude. What would Jesus do? Attitude yang baik mendapatkan hadiah. Attitude yang baik membawa kita berhasil. Kita belajar 4 hal yang membunuh attitude. 1, 2, 3, 4. Dan kita belajar secara sederhana apa 4 hal yang bisa membangun attitude kita. Semakin hari, semakin lebih baik. Selalu bersyukur, selalu beriman, selalu rendah hati, selalu menghormati. Doa saya, supaya semua jemaat Gilgal yang mengikuti kebaktian online ini, terus terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Karena mereka membangun attitude-nya positif. To be like Jesus, menjadi serupa dengan Yesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back.
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nyanyi sama-sama. I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. No turning back. Sing it, church. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Kita nggak pernah bisa punya attitude yang baik kalau kita mau jadi serupa dengan dunia ini. Makanya putuskan, aku mau follow Jesus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan mundur, jangan lihat ke belakang, lihat Yesus. What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Berapa banyak saudara yang mengikuti kebaktian online ini mau terbang tinggi bersama Tuhan. Because your attitude determines your altitude. Kalau itu engkau angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Tuhan, dimanapun jemaat Gilgal berada, semua yang menyaksikan kebaktian online ini, tolong mereka, untuk mereka selalu bisa bersyukur, untuk mereka selalu bisa beriman, untuk mereka selalu bisa rendah hati dan menghormati. Menanggalkan setiap attitude. Semua yang membunuh attitude mereka ditanggalkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong. Setiap kali kami mau bersikap, meresponi, bereaksi, kami selalu mengingat ini. What would Jesus do? Kalau Yesus jadi saya, apa yang dia akan lakukan? Sesimpel itu. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amen. Nyanyi sama-sama. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Siap-siap terbang tinggi bersama Tuhan. Saya mau doa berkat untuk semua jemaat yang mengikuti kebaktian online. Angkat kedua tanganmu, tetap semangat, tetap percaya Tuhan pegang kontrol atas semua yang terjadi di dunia ini. Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita. Kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Aku berdoa memberkati semua jemaat Gilgal di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Keuangan, pekerjaan, bisnis mereka diberkati. Sekolah, kuliah mereka diberkati. Keluarga mereka diberkati. Kesehatan mereka diberkati. Rohani mereka diberkati. Roh mereka terus menyala-nyala. Terus berapi-api untuk Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amen. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. God bless you and see you next week.